Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesedia Firnisa dari PAIB semester 1. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita Wali Songo. Dalam menerangkan tugas yaitu sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menceritakan nama lengkap Wali Songo, keturunan-keturunannya, dan juga peninggalan. Para sejarah tentang menceritakan tentang persebaran agama Islam di Indonesia, yaitu dilakukan oleh 9 tokoh yang terkenal sekarang, yaitu yang sering disebut dengan Wali Songo. Era Wali Songo yang paling terkenal itu karena dulu masyarakat yang dulu mengenai agama dan juga budaya secara perlahan sekarang menjadi menganut agama Islam. Dan yang paling menarik di era Wali Songo ini adalah para wali ini bisa mengkombinasikan ajaran Islam dengan budaya lokal masyarakat pada waktu itu. Contohnya seperti dengan menggunakan alat musik dan menggunakan lagu-lagu, bertanam, dan sebagainya. Awal mula tapi dulu waktu itu Wali Songo tidak langsung secara misalkan ini kita semua masuk muslim. Wali Songo pertama-tama itu tidak baik. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim.
Sunan Gresik adalah suatu keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ukhul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Syed Baharuddin Ba'lawi Al-Husaini. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat. Kebanyakan yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik untuk mendapatkan hati masyarakat sebagai pelengkap. Ia juga membangun masjid-masjid. Masjid-masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masjid ini masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419, dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainal Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel sudah dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel, Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau memiliki ajaran yang terkenal, yaitu Moh Imo atau tidak mau main judi, Moh Mon atau tidak mau minuman keras, atau Moh Maling tidak mau mencuri, dan Moh Madon tidak berzinah. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan ia pun dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Makhlun Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Semasa hidupnya Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk mengajarkan agama Islam atau memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil kerja dari Sunan Bonang. Untuk mendambakan unsur Islami, Sunan Bonang memasukkan rembah dan bonang sebagai pelengkapnya dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525, dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Darajat atau Raden Kasim. Selain Mahlun Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenal oleh masyarakat seluruh tanah air sebagai Sunan Darajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, tak menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia merupakan orang mempelopori penyantunan anak yatim dan juga orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Darajat banyak sekali kepada masyarakat. Umumnya ia sangatlah mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Darajat memiliki banyak peninggalan seperti pesantren Sunan Darajat di Desa Derajat, Pacran, dan juga Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan. Alat musik yang sering ia mainkan kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Darajat Lamongan. Yang kelima adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yaitu Ja'far Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan mengandung Prisma Syarifah Ruhail. Berbeda dari Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, Marsid dan juga hakim target. Dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga priai.
Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan juga Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat, wafat pada 5 Mei 1950 di Kudus dan dimakamkan di sana. Yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paru atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishak dan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Berperan besar dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Geratsik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Yang ketujuh ialah ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wiratika atau Raden Syukur. Beliau lahir pada tahun 1455. Beliau mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonang, ia belajar menggunakan kenasehat dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga ia lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat, serta ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang percayai bahwa suluk, ilir dan juga gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1585. Artinya beliau memiliki umur yang panjang, yaitu 131 tahun. Ia dimakamkan di Kadalangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga dicara nama Muria dipertemukan oleh masyarakat di kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang digunakan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun Sunan Muria lebih memilih tinggal jauh dari hidup kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria, Jawa Tengah. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan dari Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara sejak usia 14 tahun. Sudah belajar agama dari para ulama Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Panungguati dengan restu dari para ulama yang lainnya. Untuk menyusun berdirinya Kesultanan Polintoro Demak, ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia yang ke-89 tahun, Sunan Jati mengundurkan diri dari pemerintahan agar lebih fokus berdakwah kekuasaan dan diserahkan kepada Pangeran Pasarian. Ia wafat di tahun 1568 pada usia ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Demikian materi tentang kisah dan cerita sejarah Wali Songo beserta istilah dan juga peninggalan. Saya mendapatkan informasi tersebut dari konten-konten kreator yang ada di YouTube dan juga dari Google dan juga dari buku sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya.
Demikian materi tentang kisah dan cerita sejarah Wali Songo beserta sila-sila dan juga peninggalannya. Saya mendapatkan informasi ini dari konten-konten kreator yang ada di YouTube, dari Google, dari buku sejarah peradaban Islam. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan setelah ini saya akan menampilkan beberapa video dan gambar tentang Wali Songo. Dan selamat menyaksikan. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus